Ikhlas itu rela. Bahasa lebih tinggi senang. Senang aja dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Dapat Ramadan senang, makin senang. Ketemu Syaban senang. Ketemu Ramadan makin senang. Nabi saking lumpuhnya Ramadan sampai doanya itu Rojab balik lana, Syaban balik lana, Ramadan balik lana. Saking senang. Balik lana ya Allah Rajab berikan berkah, Syaban berikan berkah. Pas nyebut Ramadan sampaikanlah saya ke Ramadan. Saking senangnya Nabi dengan Ramadan. Kenapa? Sebab Ramadan adalah bulan yang harum. Orang yang demen dengan Ramadan adalah orang-orang yang demen dengan keharuman. Siapa yang demen dengan keharuman itu? Orang-orang yang iman qawiyah, yang imannya kuat. Awas ini terakhir aja. Ya bahasa Syaban 15 hari ya 15 hari selanjutnya, 16 hari selanjutnya itu udah Ramadan. Maka jangan sampai lepas ibadah kita. Lepas satu iman kurang. Lepas satu itu iman kurang, semakin kurang maka panggilan Ramadan, panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan makin kendur. Kalau tiba bilang Ramadan tahun ini saya nggak mungkin, Ramadan tahun ini saya bakal lebih fokus, nggak mungkin kalau nggak disiapin dari sekarang. Tiba ngomong-ngomong kan biasa gitu. Pokoknya Ramadan ini gua harus 3 kali hatam dah. Udah 3 kali Ramadan nggak ada apa-apa. Itu kita banget. Ya mana coba hati yang berawal Allah SWT. Kita kan kalau hantaran berarti rame-rame doang. Ya dibikin grup ya kan grup hantaran itu berani kita tuh dapat 2 juz 3 juz lumayan, tapi sendiri gerak kita banyak awal kita. Tapi urusan berkat pengen banyak. Iya enggak? Urusan gak ini kan ini, tapi urusan pahala enggak ini. Nah, rame-rame. Ya berapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin, orang yang ketika memasuki Ramadan, ya, maka keuntungannya dia mendapatkan Quran, kemudian apa Allah kasih hidayah buat orang-orang yang melewati Ramadannya dengan persiapan yang bagus. Kayak ikhlas itu, ikhlas harus senang. Bahkan begini, orang yang pura-pura, ya, melakukan kebaikan masih dianggap baik. Bang pura-pura. Sehingga hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala paling tidak karena imanan kita yang lemah misalnya, ya pura-pura senang aja dulu datangnya Ramadan, ya di mulut dingir-dingir, alhamdulillah Ramadan nyampe, ya bisa cek pertama tapi nggak apa-apa. Daripada tunjukin terlalu ini, kadang-kadang orang kan nggak senang sama orang lain kan nggak boleh nunjukin sesuatu yang nggak nyenengin juga. Ya, senyum itu penting, walaupun mungkin di hatinya paling tidak dengan senyum itu mampu menutupi hati itu. Nggak hadir. Ya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga paling penting, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu marfudatun la tuqbal. Seluruh ibadah yang dilakukan tanpa adanya ilmu, maka ibadah itu marfudah, ditolak atau bakal diterima oleh Allah. Apa saja kemudian yang harus kita ketahui hadirnya rahmat Allah? Cukuplah paling tidak kita tahu bahwa Ramadan itu ada kewajiban puasa di dalamnya. Walaupun nanti fikih membagi, ternyata bukan cuma ada puasa wajib, oh ada juga puasa sunnah.
Puasa wajib apa saja? Puasa wajib itu satu, puasa Ramadan. Yang kedua, puasa qadha Ramadan. Yang ketiga, puasa nazar. Ya. Kalau dulu orang tua kita kan, kalau orang sini ya, kalau enggak, kalau di sini juga mungkin ya, kalau di kampung saya itu di Wonokopi, nazarnya dulu ke pasar ikan. Biasanya kalau anak saya sembuh, saya mau jarak keramat luar batang. Ya kan, makanya dulu ada suka apa tuh, onen-onengan di depan gitu ya. Zaman dulu orang sini juga kayaknya begitu. Ya, tapi saya belum pergi mana-mana itu doang. Ya, karena adanya begitu. Paling jauh ke Banten paling. Ya dulu. Kalau dulu kan zamannya ke Banten itu dari sini ke Banten itu jaraknya cukup jauh. Ya karena nggak ada tol. Dulu saya mondok di Banten. Dulu nggak ada tol itu bisa seharian. Jadi berangkat jam 7 sampai sana jam 3 sore. Sampai mondok saya ke Cilegon. Nanti dari 7 dari Jakarta biasanya sampai di sana jam 3. Tapi kalau sekarang kan cuma 2 jam kalau nggak salah. Namanya bakal tukang jalan. Ya subhanallah. Nama Aisyah Abu yang berada Allah Subhanahu. Jadi puasa nazar itu menjadi wajib. Ada wajib 3. 1 puasa Ramadan, 2 puasa apa tadi? Qadha Ramadan, yang ketiga puasa nazar. Pertanyaannya, yang tahun kemarin belum atau ada yang batal puasanya udah dibayar belum? Kan itu pertanyaan. Iya ini. Coba diingat-ingat. Tahun kemarin mau udah tahun sebelumnya belum. Ya subhanallah. Nah solusinya paling tidak kita banyakin sedekah. Ya paling tidak banyakin sedekah. Kalau tahun-tahun yang dulu ya waktu masih bujangan nih. Nah, bujangan dulu kan pada tering-tering batalan. Iya. Ya kan? Enggak berada, enggak sholat. Sampai ada lagi itu ya. Orang-orang sama ikut, bukan ikut. Dicohnya di mana tahu kan gitu. Ya puasa itu boleh. Habis makan terus rebahan di balik. Ya soalnya pura-pura puasanya ada di neraka. Kalau di masa-masa itu kita tutupin udah susah. Ya enggak? Di masa bujangan kita dulu udah susah. Kita nggak hitung. Udah berapa puasa itu kita? Ya. Di masa dulu nih sejak kita balik, dari sejak balik sampai hari ini nih, kira-kira dulu kita ninggalin puasa udah berapa kali? Udah banyak kan pokoknya kelihatan dari muka-muka ini. Ya, banyak yang udah kita tinggalin. Dan kemudian kalau kita foto harus berapa hari kita memfoto? Paling tidak sekarang banyak-banyak syukur-syukur nanti menghidupkan puasa-puasa sunnah. Masyarakat ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu, ada puasa wajib yang belum bayar pokok, mumpung masih ada hari Sya'ban, ya, ada hari bulan Sya'ban, mumpung belum Ramadan, ini yang belum pokok maka pokok puasanya. Masyarakat ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang disebut puasa sunnah. Saya ingatin. Puasa wajib berarti kalau ninggalin dosa itu wajib ya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Nah yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu berarti puasa yang dia kerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu puasa sunnah. Mana saja? Yang umum kita tahu misalnya puasa Daud. Puasa Daud sekarang puasa, besok agak, lusa puasa, ya. Besok puasa, terus begitu puasa enggak, puasa sehari, puasa sehari enggak. Ya, nah ini ada zaman kita pernah ngelaksanain puasa Daud, itu masih atau udah ngasuh juga bu. Ya. Ini subhanallah buat puasa Daud. Ada yang pernah puasa Daud? Ya, ada mata-mata. Ya, alhamdulillah. Bukannya buka ganjil. Terima kasih puasa Daud. Ini puasa paling mudah. Kemudian puasa apa lagi? Yaumul Itsnin wa Yaumul Khamis. Puasa Senin, puasa Kamis. Nabi pernah ditanya, kenapa engkau puasa Senin ya Rasul? Sebab kata Nabi, Yaumul itu hari di mana aku dilahirkan. Sehingga
dibolehkan orang berpuasa ketika di hari yaumul milad, hari kelahiran seseorang itu dia boleh puasa. Misalnya kita lahir hari apa? Minggu, ya kan? Cuman kita nggak mingguan, nggak biasa tahunan. Gitu tahunan. Biasanya kita katakanlah misalnya tanggal 17 Februari misalnya, ya itu harinya hari anu, ya, itu kita puasa di hari itu mengikuti daripada hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau karena kita cinta memilih kita, ya di hari kelahirannya kita puasa, betul. Atau kita demen nama anak kita. Tuh, subhanallah, kalau kita punya anak 30 aja, terus bulan itu Berarti puasa ada. Ya. Lalu puasa apa lagi? Ayyamul bid. Puasa pertengahan bulan. Tanggal berapa? 15. Tanggal 13, 14, 15. Yang nggak tahu mungkin nggak lupa kali. Puasa sering lupa tanggal. Itu 3 hari itu itu puasa sunnah. Mana lagi puasa di bulan Syawal, yang tiap bulan di bulan-bulan mulia itu, bulan Syawal di antaranya 6 hari di bulan Syawal itu sunnah. Syukur-syukur dari tanggal 2 Lebaran kan tanggal berapa? Tanggal 1 ya? Lebaran tanggal 1 Syawal. Tanggal 2 itu udah puasa. Itu ulama kita kalau tanggal 2 udah puasa. Kalau kita kan nggak mikir-mikir dulu. Ya, mau puasa tupat masih ada. Ya kan gitu. Mau puasa semur masih banyak. Itu kita. Ya, ada sebuah anak orang dulu karena habis Ramadan, kemudian Lebaran 1 hari, kemudian di tanggal 2-nya dia udah mulai puasa, karena supaya masih rasa puasa Ramadannya masih ada. Rata-rata kalau nunda-nunda nggak jadi puasa. Rata-rata loh. Ya. Besok aja Syawal masih ada. Gitu kan? Nggak puasa kan? Antaranya Syawal masih ada. Syawal masih ada. Syawal masih ada. Ketemu Dzulqa'dah. Ya udah nanti puasa nggak ada. Masya Allah. Maka syukur-syukurnya habis Ramadan hadirin, Nabi sampaikan perkara sunnah itu menutupi perkara wajib. Kira-kira puasa Ramadan yang kita lakukan, kan kita rata-rata udah pengalaman nih puasa Ramadan. Ada yang udah 17 kali ngerasain Ramadan ya kan? Ada yang udah 10 kali, ada yang baru 2 kali. Enggak ada, udah kompak semua kan gitu. Udah sekian kali kan ya, ada subhanallah kan. Udah pengalaman kita Ramadan. Kira-kira dari sekian Ramadan yang kita lakukan 30 hari anggap semuanya puasa kita sempurna apa enggak kira-kira? Ini jadi masalah. Jadi masalah ini. Itu kan enggak ada jadi berapa. Puasa kita dalam 1 bulan masih ada mungkin 1 hari sewot. Ya kan? Jangan-jangan. Ini sewot pun kalau nggak sahur kita sewot, buka kita sewot. Kadang-kadang cuma gara-gara pola kurang manis. Iya, kan gitu. Gara-gara cuma karena es kurang dingin misalnya. Ya macam-macam. Ada sebuah anak buatan. Maka berarti puasa kita di bulan Ramadan, meskipun kita puasa secara syariah sah, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi imsakun 'anil akli wasyurb. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi insyaallah. Kita nahan makan dan minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan ketentuan-ketentuan puasanya itu sah, sudah puasa kita. Persoalannya pahalanya penuh apa enggak?
Kalau pengen penuhnya pahala hadirin dirahmati Allah, maka jangan pernah meninggalkan puasa sunnah di bulan Syawalnya 6 hari doang. Logikanya hadirin, sebulan aja nyambung, masa minta 6 hari nggak nyambung? Iya nggak? Iya. Dan iya doang nih. Sebulan sanggup nggak kita? Sanggup dong. Tapi masih yang 6 hari kadang-kadang kita nggak sanggup. Apa iman kita kalah sama akar kelapa? Iya. Apa iman kita kalah sama kue nastar? Iya. Apa iman kita kalah cuma gara-gara apa itu dodol apa wajib ini? Iya. Gitu kan? Masya Allah, hadirin rahmati Allah SWT. Maka azamkan supaya nanti bulan Syawal saya harus berpuasa 6 hari. Masya Allah, luar biasa nih kalau jamaah al-muttaqin. Syawal ya, habis Syawal tanggal 2 puasa semua 2. Wah, keren. Oh. Kita. Kelihatan jamaah al-muttaqin pasti. Hadirin. Biasa bikin makanan. Lebaran dia puasa, jamaah al-muttaqin ini pasti. Ini kan enggak ya, jamaah al-muttaqin. Kau tahu dia enggak puasa? Maka image itu harus kita rubah. Apalagi kiamat nggak lama lagi kiamat. Ya kita hadir subhanahu wa ta'ala, mumpung Allah masih kasih. Kita nggak pernah tahu umur kita di bulan Syawal apa, jangankan Syawal, Ramadan ini aja kita belum tahu nyampe, belum tentu nyampe. Hadirin bagi Allah, harapan dan doa ya pengennya nyampe. Maka anggap saja ketika nanti Ramadan sudah selesai, Syawal itu anggap aja Syawal terakhir, maka berpuasa. Kalau pokoknya seru lah kalau puasa terakhir. Maka hadirin bagi Allah, buat orang yang beriman lebarannya 2 kali. Satu lebaran ketika selesai Ramadan, maka yang kedua adalah lebaran selesai puasa Syawal. Orang tua kita dulu nyebutnya lebaran biasa, lebaran 6 hari, lebaran puasa Syawal itu kemarin bahkan dibikinin tupat baru itu kan, semua dibikinin lagi tupat itu kebiasaan orang dulu. Ya orang dulu yang pada puasa, ya banyak juga orang dulu yang puasa. Ada dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mana lagi puasa sunnah? Puasa sunnah itu hadirin yang dirahmati Allah di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, ya Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ya Sya'ban ini, ya itu puasa-puasa disunahkan. Mesti ada kemudian di dalam ini bahwa seseorang yang berpuasa semaunya dia puasa itu tetap jaga sunnah selama tidak bertentangan dengan syariat. Beda nanti hukumnya kalau puasanya ada hal-hal tertentu, beda lagi. Kalau tujuannya lillah untuk ibadah, maka puasa tersebut tetap dianggap puasa sunnah. Dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau puasa wajib ada, puasa sunnah juga ada, maka ternyata juga ada puasa halal. Lalu puasa halal ada kapan? Ketika waktu-waktu yang diharamkan berpuasa. Bulan tanggal 1 Syawal, kemudian tanggal 10, 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. 10 itu adalah hari raya Idul Adha, ya. Kemudian 11, 12, 13 itu adalah ayyam tasyrik. Ya. Jadi ini bulan di mana diharamkan berpuasa. Kenapa diharamkan berpuasa? Sebab pada hari itu adalah hari di mana Allah perintahkan kita untuk bersyukur dengan cara makan bareng-bareng. Jangan terbalik, waktu disuruh nggak nurut, gitu jangan. Iya. Ya, disuruh nggak nurut, dilarang malah ngerjain. Dan subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika disuruh makan, makan.
Itu bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, Idul Fitri, itu kita diperintah untuk makan. Gak boleh berpuasa. Ketika dia berpuasa, haram puasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kemudian nanti ketika Idul Adha disunahkan untuk gak makan dan gak minum sebelum Id, ya. Tapi bukan kemudian puasa, ya. Ini supaya ditahan sampai sholat Id selesai, atau sampai khotib turun dari mimbar, maka dibolehkan kita baru makan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Lalu kapan lagi? Ketika berada di hari yang Yaumul Syahid, hari yang kita ragu apa masuk Ramadan apa belum. Kapan itu? Kita lagi pada tanggal 30 finish Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu kan kita harus nunggu keputusan pemerintah besok Ramadan atau enggak. Kita paling enak ikut pemerintah, ya, besok puasa. Jangan kita puasa tapi dalam keadaan ragu, itu haram. Tapi kita ragu, ini Ramadan apa bukan? Ramadan apa bukan? Tapi kita puasa juga haram. Itu kan biasanya di akhir bulan Sya'ban. Karena penentu antara akhir Sya'ban atau Ramadan. Karena bisa jadi Sya'bannya 29 hari, bisa jadi Sya'bannya itu 30 hari. Ini hari Subhanahu wa Ta'ala sesuai nanti dengan bilalnya atau rupiahnya para ulama-ulama yang ahli di bilalnya untuk menentukan kapan masuk Ramadan. Masyaallah hadirin. Mana lagi puasa yang halal? Puasa seorang istri, puasa sunnah, bighairi idzin, tanpa ada izin dari suaminya, disampaikan ke bini kita. Bini itu bagus dia puasa Kamis, bagus dia puasa Senin, sunnah. Tapi kalau lakinya emang kerjaannya perginya jauh, pulang hari Senin, ya, pulang dehe mulu misalnya, enggak dehe mulu tuh lagi, ini lewat, bini pura-pura gedeg misalnya, cici wae itu ini dengan Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau dia melanjutkan puasanya dilaknat oleh Allah, puasa haram. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun misal, ya, bini lakinya katakanlah dia suka dengan ibadah, senang dia bininya itu berpuasa, ya. Tapi di hari itu misalnya si suami itu sangat kepengen, saya nggak jelasin nih panjang lebar, itu si istri dia tetap melanjutkan pura-pura enggak ini, maka hadirinnya dirahmati Allah, puasanya itu dia dari sejak dehenya laki sampai menggerib itu dilaknat oleh Allah. Kalau dilaknat masuk neraka enggak, Pak? Masuk neraka. Kalau bini masuk neraka, Bapak masuk nggak kira-kira? Masuk juga. Bahkan tahan aja dulu, cari itu aja dulu. Terima kasih hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara syariat jadi hal harus dikasih dulu. Saya sering kali sampaikan, kalau kita ngaji bab apa, bab hubungan suami istri, ada anak muda masih hubungan suami istrinya Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita malam-malam udah deketin bini malam nengso gitu, ya, dia malah berbalik badan, itu dongkol pasti, ya enggak Pak? Apa jangan sering di bawah biasa dongkol? Iya. Ya kan suka begitu, kita udah apa namanya, ya kita udah deketin dia pingsan lagi, kita deketin dia pingsan lagi, itu sampai menjelang subuh bahkan sampai pagi dilaknat oleh Allah. Tadi pertanyaannya sama. Iya. Kalau bini dilaknat Allah neraka apa enggak? Neraka. Kalau bini masuk neraka, laki masuk enggak kira-kira? Masuk juga. Ikhlasin lagi. Maka itu aja dulu minta ampun sama Allah.
Ya Allah, mungkin ini saya lagi capek. Cuman kau tiap hari ini udah 2 tahun. Ya, kalau timbang hari 2 hari kudu manu Pak. Iya, Kudu manu. benar, benar. Tapi sama 2 tahun mah putih. Ya, tak ikat paksa ya. Masalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini babnya puasa ya. Kalau puasa boleh puasa. Hadirin yang rahmat Allah. Jadi puasa halal itu atau mana lagi puasa yang halal? Sebagian pendapat, walaupun ini pendapat dianggap kuat, ya, karena ada juga yang mengatakan boleh, bukan sunnah tapi mana? Puasa apa sebutannya? Pati geni. Tahu pati geni Pak? Puasa dari pagi, pas maghrib nggak buka, ya, buka kapan? Subuh, ya. Itu malam nggak boleh namanya pati geni, nggak boleh hidupin api, nggak boleh bercahaya dan sebagainya macam-macam. Itu harus dari pagi dia puasa, ntar buka subuh. Itu ulama katakan halal. Kenapa? Ini puasa biasa dilakukan oleh orang-orang Majusi, penyembah. Dan biasanya ini puasa untuk tujuan-tujuan tertentu. Pelet, ya, pelet, bukan pelet ikan nih. Terus apa lagi? Kekebalan, ya, bukan kekebalan dari penyakit. Kebal bacok, kebal apa kalau gitu ya. Cuman nggak kebal jam kolektor ini enggak. Tapi ditagih juga. Ada. Kemudian ilmu apa lagi itu? Macam-macam. Ya. Kewibawaan, dia ditakutin orang. Gampang sebenarnya dia ditakutin orang jadi mumet. Orang takut ya, selain bocah pada lari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Allah. Lalu ada juga puasa makruh. Ya, nah salah satunya puasa makruh ini antara tadi puasa yang sehari itu tadi sebagian ulama mengatakan puasa itu adalah puasa makruh. Saya tambah lagi, puasa yang haram itu juga adalah puasa yang ketika kata dokter, Bapak, penyakit Bapak ini parah. Jadi secara medis Bapak tidak dibolehkan berpuasa. Emang kenapa dok? Kalau Bapak berpuasa nggak sampai johor udah mampus dong. Tuh kata dokter nih, nggak sampai johor udah mampus. Kata dia nih, biarin gua puasa aja, mati syahid misalnya. Ya, itu dia tetap bukan mati syahid, matinya mati syahid. Ya, haram puasanya. Sebab yang disampaikan itu secara ilmiah, secara medis. Kecuali itu tebak-tebakan. Baru udah masuk puasa. Terbawa mampus. Kalau cuma begitu, bukan karena medis, boleh itu berpuasa. Tapi ternyata pas puasa itu mati juga ternyata. Itu kan bukan karena medis, tebak-tebakan. Itu kan nggak haram. Tapi kalau secara medis dinyatakan ia berbahaya, maka itu diharamkan berpuasa. Termasuk maaf. Kan kadang ada kita punya penyakit tidak ada. Nih saya sampaikan tadi